Halo adik-adik semua. Hai adik-adik semua. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom adik-adik. Hari ini kita dengerin firman Tuhan lagi di rumah aja. Nah, sekarang kita mau dengerin firman Tuhannya kembali di hari Minggu lagi. Dan adik-adik di sini the best karena adik-adik masih mau dengerin firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini sebelumnya kita mau berdoa yang akan dipimpin sama Ebenezer. Kita mau berdoa sama-sama, Kakak Udur boleh undang Eben untuk pimpin doanya. Hari Minggu teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, alangkah baiknya kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kasih setiamu kami bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Dengan situasi yang tidak mendukung ini Tuhan Yesus, kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Berkati kami supaya apa yang didapatkan dari firman ini bisa kami lakukan dan bisa menjadi berita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Shalom adik-adik. Hari ini Kak Udur yang akan nemenin adik-adik untuk dengerin firman Tuhan. Nah, firman Tuhan kali ini Kak Udur akan mulai dengan satu kata, yaitu belusukan. Adik-adik tahu tidak belusukan itu apa? Artinya ada di bawah sini ya. Jadi adik-adik, Kak Udur kalau ingat kata belusukan itu, ingat satu tokoh, yaitu Bapak Presiden kita. Bapak Presiden kita itu sering banget belusukan ke pasar satu, ke pasar lainnya, ke sekolah lainnya. Apalagi kalau misalnya ada musibah, Bapak Jokowi langsung datengin tuh musibahnya. Seperti apa? Contohnya seperti banjir dan musibah lainnya. Nah, adik-adik, dari pelajaran belusukan yang dalam firman Tuhan kali ini, adik-adik kita akan membahas satu tokoh Alkitab, yaitu Tuhan Yesus. Yaitu judulnya sekarang, temanya adik-adik boleh catat, Yesus belusukan. Nah, Tuhan Yesus belusukan kemana? Emang ada di Alkitab dikasih tahu Tuhan Yesus belusukan? Nah, firman Tuhannya mari kita buka. Adik-adik boleh ambil Alkitabnya. Kak Udur akan tunggu adik-adik di sini untuk bisa membuka Alkitabnya. Dalam firman-Nya di Lukas 1, di Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Boleh dibuka ya adik-adik firman-Nya. Udah semua memegang Alkitab adik-adik? Mari kita baca sama-sama ya. Di Lukas 8 ayat 1 sampai 3, bareng-bareng ya bacanya ya adik-adik ya. 1, 2, 3, perikopnya terlebih dahulu. Perempuan-perempuan yang melayani Yesus.
Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Jadi dalam firman Tuhan yang tadi kita sudah baca adik-adik, ini mengenai Tuhan Yesus belusukan, dan di sini ditemani dalam berikutnya perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu pergi ke kota ke kota, dari desa ke desa. Untuk apa adik-adik? Untuk memberitakan Injil adik-adik, untuk memberitakan firman Tuhan adik-adik. Dan di sini Tuhan Yesus gak sendiri seperti dalam firman Tuhan tadi, bersama dengan murid-muridnya. Jadi supaya murid-muridnya mengerti dan mengetahui cara untuk menyampaikan firman Tuhan itu tidak hanya di bait Allah saja adik-adik. Karena kan Tuhan Yesus itu kan selalu ada di bait Allah adik-adik untuk memberitakan firman Tuhan. Tapi Tuhan itu nggak sampai di bait Allah saja. Jadi mengajarkan kepada murid-muridnya ke desa, ke kota-kota adik-adik. Dan di sini ada banyak yang melayani Tuhan Yesus. Dan di sini dikatakan ada perempuan-perempuan yang dicatat di Alkitab, yaitu Maria yang disebut Magdalena, Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, dan Susana. Di sini Kak Udur pengen kasih tahu ke adik-adik, Maria ini begitu banyak nama di Alkitab, namun ditegaskan di sini Maria yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Dan di sini ada Yohana istri Kuza, bendahara Herodes. Yang namanya bendahara berarti kepercayaan ya adik-adik, di sini berarti orangnya jujur adik-adik. Dan di sini juga Susana. Karena di sini namanya ditulis, berarti dalam Susana ini adik-adik, beliau adalah orang yang terkenal adik-adik. Nah, dan begitu banyak perempuan-perempuan lainnya adik-adik. Di sini kita akan ngebahas belusukan tersebut. Belusukan yang penting. Yang kenapa sih Kak ngebahas belusukan? Emang untungnya buat kita apa? Emang firman Tuhan kayak begini dibahasnya untuk apa? Jadi adik-adik, manfaat dari belusukan, kita bisa mengetahui apa yang terjadi pada lapangan. Jadi Tuhan Yesus itu kenapa mesti ke kota-kota, kenapa mesti ke desa-desa bersama murid-muridnya, ingin mengetahui apa kebutuhan dari kota tersebut, apa kebutuhan dari desa tersebut, sehingga kasih itu sampai, komunikasi itu ada adik-adik. Dan disinilah adik-adik Tuhan Yesus menyampaikan kasih itu lewat dari belusukan ke kota-kota, ke desa-desa adik-adik. Karena Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus melihat langsung kebutuhannya apa, realitanya seperti apa. Nah, di sini kita belajar adik-adik lewat Bapak Jokowi dan juga Tuhan Yesus. Adik-adik bisa seperti Tuhan Yesus dan juga Bapak Jokowi. Adik-adik bisa belusukan. Untuk saat ini, adik-adik tidak harus pergi ke suatu tempat. Namun, beberapa banyak lalu, untuk sekarang ini banyak banget berita yang hoax. Adik-adik bisa untuk belusukan atau cari-cari tahu berita yang mana yang benar. Adik-adik ke berita satu, ke berita yang lainnya. Adik-adik sharing ke papa, sharing ke mama, sharing ke kakak. Yang mana sih berita yang benar, yang mana sih? Jika adik-adik di sini ada ganjil di hati, ada keinginan tahu pada saat seperti ini tentang pandemi corona atau hal-hal lainnya. Nah, jika nanti pandemi ini berakhir adik-adik bisa mencontoh, tidak harus adik-adik menjadi tokoh yang penting dulu. Namun di sini Kak Udur juga berdoa supaya adik-adik di sini bisa menjadi Ibu RT atau Ibu Menteri atau Bapak Presiden adik-adik di sini, atau Bapak Gubernur adik-adik. Pada saat adik-adik menjadi tokoh penting, adik-adik harus tahu terlebih dahulu bagaimana terjadi dalam kota tersebut, apa masalahnya, kebutuhannya apa. Adik-adik harus bisa mencontoh seperti Bapak Jokowi dan juga Tuhan Yesus adik-adik. Jadi adik-adik bisa mencontoh, misalnya adik-adik di sini melihat adik-adik ada yang kena musibah banjir dan ada yang bilang bahwa banjirnya sudah surut, ada yang bilang juga belum surut, udah 3 hari. Nah, banyak banget perbedaan, ada yang ngomong ini, ada yang ngomong ini. Dan situlah adik-adik bisa belusukan, adik-adik sekaligus bisa menyampaikan kasih adik-adik dan bisa melihat secara langsung apa yang terjadi, dan adik-adik membawa sedikit bantuan dan ternyata puji Tuhannya udah surut. Atau misalnya seperti contoh lagi,
teman-teman adik-adik ada yang sakit. Nah, di sini adik-adik ada yang bilang bahwa sakitnya belum sembuh, udah seminggu. Dia udah sembuh tahu, tapi jalan-jalan. Nah, ternyata puji Tuhannya adik-adik datengin udah sembuh, dan adik-adik datang membawa sesuatu. Di situ dia membuat hati senang, dan sehingga kasih itu sampai adik-adik kepada teman-teman adik-adik. Sampai di sini adik-adik, kalau misalnya adik-adik di sini ada yang belum ngerti akan firman Tuhannya, adik-adik bisa sharing di grup kita di remaja. Dan juga di sini firman Tuhan yang sudah selesai, adik-adik di sini lebih menekankan untuk mengetahui apa yang terjadi pada satu tempat tersebut. Nah, bukan sebagai pencitraan ya adik-adik, karena di sini supaya kasih itu sampai dan ada komunikasi yang terjalin ketika kita ada di saat kejadian tersebut, tidak mendengar dari orang lain. Dan saat belusukan itu ada, dan saat belusukan kita ada di tempat tersebut, kita tanpa sadar kita merasakan apa yang terjadi pada keadaan tersebut atau kota tersebut atau desa tersebut. Itulah adik-adik yang dilakukan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus melakukan itu beserta murid-muridnya dan dilayani oleh perempuan-perempuan yang melayani Tuhan Yesus. Dan pada saat itu adik-adik, perempuan-perempuan itu yang melayani Tuhan Yesus yang tadi kita sudah baca, adik-adik menjadi saksi hidup Tuhan Yesus. Adik-adik, perempuan-perempuan yang melayani Tuhan Yesus itu ada juga pada saat Tuhan Yesus bangkit. Adik-adik, ketika Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus itu bangkit, mereka datang untuk melihat kubur Tuhan Yesus, untuk memberikan rempah-rempah. Dan perempuan-perempuan itulah adik-adik yang melayani Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus pergi ke kota-kota dan juga pergi ke desa-desa, adik-adik. Jadi adik-adik, firman Tuhan kali ini mengajarkan kita, kesimpulannya, kehadiran kita menjadi begitu penting untuk orang lain saat kita hadir dalam situasi orang lain, adik-adik. Dan kita di sini bisa saling menopang satu dengan lain-lainnya saat kita bersama-sama dengan orang tersebut, adik-adik. Nah, firman Tuhan kali ini sudah cukup, adik-adik. Kita percaya bahwa Roh Kudus bisa membantu kita semua untuk bisa mengerti akan firman Tuhan yang tadi kita sama-sama pelajari. Dan adik-adik, kita juga ingin berdoa untuk wabah ini supaya bisa selesai, dan Tuhan bisa membantu adik-adik semua orang-orang yang di rumah sakit. Tuhan bisa menopang orang-orang yang sakit bisa menjadi sembuh, dan juga menopang perawat-perawat dan juga dokter-dokter, adik-adik. Dan di sini Kak Udur mengundang adik-adik untuk berdoa bersama-sama. Mari kita satu di dalam doa, adik-adik ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu yang sama-sama kita sudah pelajari. Ya Bapa, kami bersyukur kami bisa masih dengarkan firman Tuhan walaupun lewat YouTube seperti ini. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk wabah corona ini supaya bisa hilang ya Bapa, dan Engkau buang jauh-jauh ya Bapa, dan kami bisa kembali menjalankan aktivitas kami sehingga bisa normal kembali. Ya Bapa yang baik, berkati juga untuk firman Tuhan yang kami sudah dengar bersama-sama, biarkan juga untuk bisa menjadi berkat untuk kami dan juga orang lain, dan sehingga kami semua di sini menjadi garam untuk dunia dan terang bagi dunia. Terima kasih ya Bapa untuk kasih-Mu dan untuk berkat-Mu untuk setiap harinya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Hati yang penuh dengan belas kasihan, yang selalu melihat kepada jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Berikan kami hati-Mu Tuhan. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku
ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugas. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Berikan ku Tuhan. Berikan ku hatimu. Adik-adik, terima kasih. Adik-adik sudah mau mendengarkan firman Tuhan. Selamat hari Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Yesus memberkati. Yesus memberkati.